Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fatur Rosi. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat sebuah refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2. Pada koneksi antar materi modul 2, saya beri judul Coaching Sarana Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Berdiferensiasi dan Kepemimpinan Pembelajaran, sebuah kesimpulan dan refleksi diri. Sebagai guru penggerak, saya diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam memimpin perubahan, tentunya akan lebih maksimal jika saya memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kompetensi-kompetensi yang perlu dikuatkan dan dikembangkan pada diri saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah, yaitu kompetensi dalam mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi dalam memimpin pembelajaran, kompetensi dalam memimpin manajemen sekolah, serta kompetensi dalam memimpin pengembangan sekolah. Sebagai guru penggerak, saya juga mengambil peran sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Dalam menggerakkan diri, saya harus mampu memberdayakan diri saya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktek-praktek profesional yang saya lakukan. Saya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling, memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan peran saya dari waktu ke waktu. Pada setiap akhir pembelajaran, saya mencoba merefleksi apa yang telah saya lakukan dan perbaikan apa yang harus saya rencanakan. Sikap reflektif yang saya lakukan ini tentu menjadikan diri saya dan murid saya akan lebih baik. Dalam menggerakkan sesama, saya mengambil peran sebagai coach bagi guru lain. Dalam perannya sebagai coach bagi guru lain terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, saya berusaha untuk bisa berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar yang dilakukan. Sejauh ini, yang saya lakukan yaitu berperan sebagai mitra dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai sekolah tahun pertama yang menerapkan kurikulum merdeka, saya selalu berkolaborasi dengan sesama guru mapel bahasa Inggris dalam menyusun perencanaan pembelajaran, saling mengobservasi dalam melaksanakan pembelajaran, dan melakukan refleksi bersama. Dalam merencanakan pembelajaran di beberapa kesempatan, saya juga mendiskusikan dengan rekan sejawat sesama guru mata pelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang perlu diterapkan pada satu pokok bahasan. Saya juga mencoba menjelaskan urgensi pendidikan sosial dan emosional dalam meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Lebih jauh, saya jelaskan pula penerapan pendidikan sosial dan emosional di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pendidikan sosial dan emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Saya juga menceritakan apa yang saya lakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam rancangan pembelajaran. Dalam kaitannya antara coaching dengan pemimpin pembelajaran yang berpijak
pada tujuan pendidikan, yaitu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, yang mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menentukan kekuatan dirinya. Sistem Among ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru, Tutwuri Handayani, maka perlulah saya menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dengan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kemitraan dan persaudaraan. Oleh sebab itu, 4 cara berpikir ini dapat melatih guru dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.